Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 26 praktikum tata letak pabrik dan fasilitas yang terdiri dari 6 orang yaitu Muhammad Hafid, Aldi, Andika, Alfian, Juris, dan Muhammad Ali. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang sudah kita kerjakan. Untuk laporannya terbagi dari 6 modul. Untuk modul 1, yaitu penentuan tata letak pusat fasilitas. Untuk bab satunya, pendahuluan latar belakang dari modul 1, yaitu mengenai peran transportasi pada industri manufaktur merupakan fasilitas bagi sistem produksi dan investasi sebagai akibatnya menaruh imbas positif dalam sistem produksi yang baik. Untuk tujuan praktikum ada 3, yaitu mahasiswa mampu memahami mengetahui apa itu perancangan tata letak fasilitas, mampu memahami pengertian metode Northwest Corner dan Vogel Approximation Method, dan mampu menganalisa biaya terkecil dari pengamatan metode NWC dan FAM. Next. Untuk bab 2-nya, kajian pustaka dan dasar teori, terdapat 5 subbab, yaitu pengertian tentang definisi tata letak fasilitas, tujuan dan prinsip tata letak fasilitas, modal transportasi, pengertian metode FAM, dan least cost method. Next. Untuk pengumpulan data di bab 3, ini kita peroleh dari data praktikum sebelumnya dengan tabel pengolahan data, yaitu periode Januari sampai Desember dengan total permintaan yaitu demand yaitu 18.502 piece, dengan tabel supply untuk pabrik A, B, dan C dengan total supply 56.732 piece. Tabel pengolahan datanya untuk periode Januari yaitu terbagi di pabrik A, B, C sebesar 18A, pabrik B 30, dan pabrik C 33. Untuk Februari 23 di pabrik A, 29 di pabrik B, dan 37 di pabrik C. Tabel pengolahan data bisa dilihat di sebelah kanan sampai bulan Desember untuk tiap-tiap pabrik. Next. Ini merupakan pengolahan data menggunakan metode Northwest Corner, di mana menggunakan tabel berikut. Next. Ini merupakan hasil literasi terakhir dari metode FAM. Jadi semua tabel harus penuh agar bisa mencari nilai total biayanya. Next. Untuk analisa data dari pengolahan tabel tadi, yaitu yang pertama total cost pada perhitungan menggunakan metode NWC mendapatkan hasil sebesar 536.421, sementara total cost pada perhitungan menggunakan metode FAM mendapatkan hasil 414.616. Untuk bab 5, kesimpulannya, tata letak fasilitas itu adalah bagian dari perencanaan fasilitas yang telah ditekankan dalam pengaturan unsur-unsur fisik. Yang kedua, pengertian metode NWC itu didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam matriks. Untuk selisih dari kedua metode tersebut adalah 121.800, sehingga metode yang dipilih adalah metode NWC
dibandingkan dengan metode FAM karena diperoleh biaya yang minimum dengan hasil 414.616. Next. Untuk modul 2 bisa dijelaskan selanjutnya teman saya Jurhis. Mikmu rupnes ya, Bun. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan merupakan hal yang penting pula bagi terlaksananya proses produksi yang baik. Waktu yang efisien menjadikan proses produksi menjadi semakin lancar. Untuk menjaga agar waktu yang diperlukan untuk melakukan proses produksi dalam perusahaan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya standar waktu proses produksi yang tepat. Tujuan praktikum, mahasiswa mengetahui elemen kebutuhan bahan baku dalam pembuatan kursi, mampu memahami kegunaan peta proses operasi, mampu memahami tujuan pembuatan precedence diagram dalam praktikum perancangan tata letak dan fasilitas pada modul aliran proses pembuatan kursi. Next. Bab 2 kajian pustaka dan dasar teori. Desain produk, macam-macam peta kerja keseluruhan, peta kerja setempat, precedence, diagram metode. Next. Bab 3 pengumpulan data. Desain kursi bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, tabel part list kursi TK. Nama komponen, kaki, alas dudukan, sandaran, pegangan tangan. Jumlah untuk kaki 4, alas dudukan 1, senderan 1, pegangan tangan 2. Material yang digunakan kayu. Next. Bab 4 pengolahan data. Peta proses operasi bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Dan presiden diagramnya analisa data. Peta proses operasi. Maka total dari jumlah waktu yang dibutuhkan melalui proses kegiatan adalah 252 menit. Presiden diagram, metode presiden diagram ini alat untuk penjadwalan kegiatan dalam rencana proyek. Diagram jaringan yang menggunakan kotak dan untuk menghubungkan dengan panah yang menunjukkan dependensi kegiatan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Adapun part elemen bahan baku kursi TK yaitu kaki sebanyak 4 buah yang terbuat dari kayu, alas dudukan sebanyak 1 yang terbuat dari kayu, sandaran sebanyak 1 buah yang terbuat dari kayu, dan pegangan tangan sebanyak 2 buah yang terbuat dari kayu. Total waktu dalam peta proses operasi pembuatan rak sepatu adalah 27 kali aktivitas dengan waktu 252 menit. Tujuan dibuatnya presiden diagram adalah mempermudah untuk menghafal proses pembuatan kursi TK dengan menyederhanakan aliran proses operasi. Selanjutnya modul 3, Aldi Ahmad Azuri. Selanjutnya modul 3 adalah penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Pada bab 1 di modul 3, latar belakangnya adalah pada umumnya tata letak pabrik yang terencana dengan baik akan ikut menentukan efisiensi dan dalam beberapa
akan juga menjaga kelangsungan hidup ataupun kesuksesan kerja suatu